Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah stay lagi di channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Disayang bos, berkabar kalau untuk kita semuanya guys ya. Hari ini saya outdoor. Biasa kalau outdoor berarti saya ketiduran ya guys semalam. Gak apa-apa lah. Yang penting hari ini kita ada ilmu baru nih guys. Pengalaman dan kisah hidup dari teman kita ya guys ya. Hari ini temanya cukup berat. Kak, kok berat terus? Iya, namanya masalah ya berat ya guys ya, bagi dia yang sedang merasakan. Ya kita sih cuma support aja ya guys ya. Masalahnya itu ternyata banyak guys, teman-teman kita yang masih mengalami pelecehan seksual. Aduh kak, kalau bicara kayak gitu jadi apa konotasinya gimana gitu ya guys ya. Tenang. Ini masih bisa diselamatkan guys, alias belum terjadi yang namanya pemerkosaan ya guys ya. Hanya pelecehan seksual, tapi ya kita juga harus waspada ya guys ya. Oke guys, Mbak ini namanya Mbak Indri guys. Mbak Indri ini bekerja di bos ini hampir 4 tahun. Nah, finishnya nanti di bulan 4 guys. Nah, Mbak Indri ini salah satu PMI Hongkong yang disayang oleh majikan. Nah, kita juga nggak munafik ya guys ya. Kita juga beban keluarga serta masalah hidup kan sendiri-sendiri ya guys ya. Termasuknya Mbak Indri ini adalah salah satu PMI yang dimanfaatkan oleh pihak keluarga, di mana suaminya pengangguran guys. Cuma bisanya minta uang. Sampai akhirnya Mbak Indri ini ya bekerja terus ya guys ya di Hongkong, ya tujuannya ya buat anak juga. Nah akhirnya Mbak Indri ini karena sudah dekat ya dengan majikannya, dan posisinya majikannya itu punya anak umur 14 tahun dan juga dia punya anak umur 8 tahun, jadi anaknya udah gede sih. Nah nanti finishnya ini di bulan 4 guys. Nah Mbak Indri ini termasuknya suka sharing ya guys ya sama majikannya nih, dikarenakan masalah keluarganya ya, bukan untuk mencari belas kasihan majikan nih, tapi ya namanya kita ya hidup dalam satu rumah ya, bagaimanapun majikan juga kan ada pengen dekat sama kita juga pengen open sama majikan ya, berharapnya suatu hari kalau misalkan ada masalah ya majikannya bisa membantu ya guys ya. Nah termasuknya majikannya ini nakal juga guys, dia ini majikannya punya salah satu restoran ya guys ya, dimana Mbak Indri juga sering nih disuruh pergi ke restorannya ya untuk nyapu kayak gitu guys. Mbak Indri ini nggak masalah guys, oke aja, karena Mbak Indri ini menganggap kalau dadanya ini baik banget. Jadi dia juga kan kalau misalkan pergi ke restoran itu kan hitung jalan-jalan ya guys ya, kan nanti bisa mampir beli makanan gitu. Enjoy lah Mbak Indri ini menjalani, ya hak kalian aja, tapi jelas ya guys ya, kalau bekerja apapun di luar pekerjaan kita ya itu nggak boleh. Kalau misalkan sampai ketangkap ya itu namanya pelanggaran ya guys ya, kita sendiri yang rugi. Tapi Mbak Indri ini memiliki sudut pandang seperti itu ya, selagi dia bisa membawa dirinya aman-aman aja ya silahkan ya guys ya. Nah saat nih konfliknya mulai terjadi, saat Mbak Indri ini disuruh ke restorannya, pergilah Mbak Indri itu, dan tidak disangka-sangka majikan laki-lakinya itu ada di restoran itu. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Majikan laki-lakinya ini minta Mbak Indri ini untuk melayani berhubungan. Ya begitu guys. Apakah dibayar kak? Ya jelas ya guys ya, kalau misalkan minta seperti itu kan majikan juga kan tahu nih posisi keuangannya Mbak Indri. Akhirnya ngerayu lah, kamu kan lagi kesusahan uang Indri, bolehlah kayak itu. Kan kurang ajar ya guys ya. Akhirnya Mbak Indri ini jelas menolak dong. Karena apa? Karena gila, itu majikan kita sendiri kan. Dan posisinya Mbak Indri, kamu tahu nggak umurnya berapa? Masih 29-30 tahunan, masih muda banget kan. Akhirnya gimana kak? Terjadi nggak? Ada tipikal orang yang berbeda-beda ya guys ya. Ada yang berani menolak, ada yang takut, ada yang penakut. Nah Mbak Indri ini tipikal orang yang termasuknya berani guys, berani. Dan sudah terjadi kontak fisik, udah. Jadi dari belakang Mbak Indri ini dipeluk guys, dipeluk dan sampai menyentuh bagian dadanya guys. Serontak kan Mbak Indri ini langsung tuh cepet-cepet bereskan, terus ngomong tuh, maaf bos saya harus pulang. Apakah majikan laki-lakinya ini ketar-ketir? Jelas ketar-ketir guys. Pas pulang Mbak Indri ini apa yang dilakukan? Dia langsung lapor ke majikan perempuannya. Bos saya mau laporan nih, dadai saya mau ngomong sesuatu, katanya kayak gitu guys. Mbak Indri ini berani juga ya, Mbak Indri ini bagus nih, salut nih. Akhirnya dengan tanpa pikir panjang Mbak Indri ini takut ya, karena mau finish nih, takut majikannya ini takut diputar balikan fakta sama majikan laki-lakinya nih yang udah nakal. Akhirnya Mbak Indri ini ngomong, dadai muisi ya osong kemudian Roy, saya mau ngomong sesuatu sama kamu. Akhirnya Mbak Indri ini ngomong, saya ini dilecehkan sama suami kamu ini
minta tidur sama saya, tapi saya tolak. Kalau kamu nggak percaya, kamu buka CCTV yang ada di restoran. Wih, bagus, salut. Nah, apakah majikannya ini lapor ke polisi? Ya enggak guys, takut sendiri majikan nih. Dikiranya kan Mbak Indri punya bukti. Jangan main-main loh ya. Pelecehan seksual di Hong Kong itu penjaranya 11 tahun. Makanya kamu harus speak up kalau misalkan kamu ngerasa dilecehkan. Sedangkan dia juga sudah menceraikan suaminya guys yang ada di Indonesia. Karena kesel juga, uangnya habis-habisan terus kena suaminya. Jadi akhirnya Mbak Indri ini dalam keadaan yang depresi ya guys ya. Di depan kita ini berani ya fight gitu, tapi di belakang depresi juga. Akhirnya teleponlah ke Yati Sam guys, meminta saran ya, meminta nasihat. Bagaimanapun sedewasanya kita ya guys ya, pasti kita membutuhkan teman untuk ngobrol, dimana kita bisa membuka pikiran ya guys ya di situ. Nah, saya ikut marah guys pada awalnya. Mungkin saya bukan tipikal orang yang menyuruh Mbak Indri ini untuk sabar, tidak. Kalau misalkan kita sudah berbicara yang namanya pelecehan seksual, itu kita harus menyelamatkan diri kita. Yang pertama, bukan berpikir menyelamatkan pekerjaan kita ya guys ya. Kalian harus ingat nih, kalau kalian dilecehkan, yang harus kalian selamatkan adalah diri kalian sendiri. Jangan pikirkan kerjaan kalian. Korban pelecehan seksual di luar sana, terjadinya kehancuran dalam hidupnya dikarenakan dia selalu berpikir nanti saya kehilangan pekerjaan gimana. Akhirnya dia bertahan dalam situasi yang salah. Ini yang menghancurkan kalian. Kalian harus paham ya, selamatkan diri kalian dulu. Caranya gimana kak? Caranya, kalau misalkan kalian punya bukti mah enak ya. Tapi kalau enggak, ya nggak jadi masalah. Kalian melakukan notis dan mencari agensi yang tepat ya guys ya, yang bisa membantu kasus kalian. Apakah ada? Ada. Agensi itu nggak selamanya jahat kok. Ada. Makanya cari pengalaman dan cari informasi sebanyak-banyaknya. Apalagi nih Mbak Indri posisinya masih 4 bulan lagi di finish. Nah Mbak Indri juga di-push nih sama agensinya. Saya kasih bocoran ya sama kamu, katanya majikanmu juga udah ngejeng CC baru nih di Indonesia. Kapan kamu mau ke agensi? Itu ada dua kemungkinan. Dimana agensi ini memang benar-benar mau membantu Mbak Indri. Yang kedua, agensi ini hanya untuk menakuti Mbak Indri supaya cepat melakukan proses ulang di agensi yang itu. Dimana majikannya juga mencari CC ini di agensi yang sama. Ya kita patut dong mencurigai, ya kan? Oke. Kak, saya takut di blacklist sama majikan selama paspor dan visa kerja kita ada. Makanya hal yang pertama yang harus kita lakukan, cepat-cepat dahulukan notis, dimana kita memiliki alasan yang pertama dibandingkan majikan kita. Tenang aja, kalau misalkan imigrasi nggak percaya, buktikan aja, CCTV kan ada, iya kan? Nah, akhirnya Mbak Indri ini alhamdulillah memiliki kekuatan untuk melakukan notis, meskipun surat notisnya ini belum ditandatangani oleh majikan. Saat ini Mbak Indri masih saya sarankan untuk mencari agensi yang tepat. Agensinya dia itu mau sih mengusahakan, tapi ya itu harus ada uang 3.500. Barangkali ini pendengar-pendengar saya, para agensi-agensi di luar sana yang berbaik hati, mungkin bisa meninggalkan komentar di sini untuk membantu kasusnya Mbak Indri guys ya. Mbak Indri ini mau pulang dulu ke Indonesia katanya, proses ulang dari awal. Karena apa? Karena dia mempertahankan harga dirinya sebagai wanita ya guys ya. Jangan mentang-mentang mereka itu majikan kita yang menggaji kita, terus kita manut-manut aja. Kalau misalkan tindakan mereka itu seperti binatang, ya kita juga sebagai manusia harus berani ya guys ya. Oke, ini termasuknya Mbak Indri ini tipikal orang yang berani, meskipun dia juga membutuhkan nasihat dari orang lain ya guys ya. Untuk itu, silahkan tinggalkan komentar kalian dan berikan support kepada Mbak Indri untuk terus bangkit dan menata hidupnya, dan meyakinkan Mbak Indri bahwa pekerjaan kemudian harinya akan membawa berkah ya guys ya. Amin. Setelah keputusannya Mbak Indri untuk notis ini menurut saya benar. Nah, kita kembali lagi ya guys ya, membahas pelecehan seksual. Imigrasi dan KJRI sudah bekerja sama guys, dimana kalau misalkan sampai ini terjadi yang namanya pemerkosaan, kalian harus speak up, jangan mempertahankan pekerjaan kalian. Kalian harus lapor ke 999. Di situ ada pendampingan bahasa, dimana kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kak, nanti prosesnya ribet. Enggak, kalian ini korban. Dimana korban, pemerintahan Hong Kong menjamin kalian akan aman dan tidak akan pernah ditemukan face to face dengan majikan kalian. Jadi kalaupun nanti ada interogasi, kalian itu akan disekap, dimana kalian tidak akan bertemu dengan majikan. Kalian harus memperjuangkan harga diri kalian. Kalian nih yang sudah dilecehkan, ayo bangkit. Jangan mau diam. Karena apa? Karena imigrasi tidak akan memblacklist kalian selama kalian menjadi korban. Nih ya, simpelnya aja. Di Hong Kong itu sudah menerapkan undang-undang di mana kita ngintip rok wanita aja itu dendanya $50.000 Hong Kong dan penjara. Apalagi kita jelas-jelas dilecehkan.
Jangan menganggap diri kita ini sebagai hunian atau sebagai pembantu atau sebagai ART sehingga kita tidak memiliki keberanian. Kalian salah. Kalian harus berani. Kalian tidak sendirian, kami ada untuk kalian. Berceritalah, jangan dipendam, jangan diam. Dunia kalian belum hancur, dunia kalian belum berakhir. Pekerjaan di luar masih banyak yang masih mau dengan kalian. Untuk itu, speak up dan bangkit. Kita doakan kasusnya Mbak Indri semoga bisa prosesnya dengan mudah ya guys ya. Dan untuk Mbak Indri, terima kasih sudah memberikan pengalamannya yang luar biasa untuk kita selalu berhati-hati. Dari poin kasusnya Mbak Indri ada dua ya guys ya. Yang pertama, bekerja di restoran meskipun itu punya majikan kita yang tanda tangan kontrak kita, itu kita harus wajib menolak. Nah, kalau misalkan posisinya kayak Mbak Indri, tapi kan saya enjoy karena majikan baik dan saya juga bisa pergi untuk itu kembali lagi kepada diri kita. Berarti saat kita sudah melakukan oke-oke aja, berarti kita sendiri yang harus berani mengambil resiko, dimana nanti kalau tertangkap ya blacklist ya guys ya. Tergantung kalian mau berani menerima resiko atau enggak. Kalau enggak ya katakan tolak aja, maaf ya, itu bukan pekerjaan saya, kan nanti saya dipecat, menjadi masalah. Dimana kami juga punya alasan kenapa majikan saya memecat. Makanya kalau misalkan kamu bekerja di restoran ya kalian kan suka selfie ya, masalahnya di foto ya guys ya, untuk kenang-kenangan dan bisa juga menjadikan bukti kekuatan kalian. Pelecehan seksual tidak ada nurut-nurutan guys. Kalau sudah melakukan pelecehan seksual, jangan selamatkan pekerjaan kalian, tapi selamatkan hidup kalian dulu. Pekerjaan insya Allah akan ada. Karena apa? Karena imigrasi menjamin tidak akan memblacklist para korban pelecehan warganya sendiri. Mungkin itu aja sharing saya pagi ini, semoga bermanfaat untuk kita dan kita harus menjadi PMI yang berani serta bisa mengatakan saya harus melawan. Thank you udah staycation ya guys ya. Kita berdoa bersama untuk teman-teman kita yang teraniaya batinnya, semoga disehatkan dan terus semangat. See you next video, bye bye.